dalam pelajaran atau bidang studi bahasa Indonesia pada pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 36 Medan. Baiklah anak-anak, hari ini kita masih mempelajari tentang bab 8, yaitu drama-drama kehidupan yang ada di halaman 199 sampai halaman 231. Nah, pada bab 8 hari ini atau pelajaran kita hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 3.16, menelaah karakteristik, unsur, dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk pentas atau naskah. Dan kompetensi dasar 4.16, yaitu menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Nah, dari kompetensi dasar tadi dapat kita rumuskan tujuan pembelajaran yang ingin kita dapatkan pada hari ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Menelaah karakteristik, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. 2. Menulis drama dengan memperhatikan kaidah penulisan drama dan orisinalitas ide. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita akan sedikit membahas ulang pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Masih ingat bagaimana cara menafsirkan kembali si drama bukan? Nah, yuk kita refresh kembali ilmu yang telah kita dapatkan minggu lalu tentang menafsirkan isi drama. Ada dua cara menafsirkan isi drama. Yang pertama, mencermati isi, daya tarik, dan pelajaran hidup yang ada di dalam teks drama. Dan yang kedua, memberikan tanggapan dengan alasan yang sesuai berdasarkan pemahaman yang berbeda-beda dalam setiap pribadi karena tanggapan yang berbeda pula. Baiklah anak, sekarang kita pelajari bagian pertama, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Struktur teks drama. Struktur teks drama ada 3. Yang pertama ada prolog. Prolog yaitu pengenalan tokoh, latar belakang cerita. Yang kedua ada dialog. Dialog itu adalah percakapan antar sesama pemain drama yang berisi rangkaian cerita yang terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang terakhir ada epilog. Epilog adalah penutup atau intisari cerita. Nah, prolog dan epilog ini biasanya disampaikan oleh pembawa cerita. Kalau dialog itu dilaksanakan oleh para pemain atau lakon. Prolog dan epilog ini kalau pernah biasanya ya dalam drama itu dibawakan atau diceritakan oleh pengantar cerita. Jika kamu pernah menonton OPJ, maka yang menyampaikan prolog dan epilog adalah dalang dari cerita tersebut. Kemudian kaidah kebahasaan. Ada 9 kaidah kebahasaan di dalam teks drama. Yang pertama, dalam kaidah kebahasaan, drama selalu menggunakan kalimat langsung dalam dialognya. Nah, kalimat langsung ini lazim diapit 2 tanda petik seperti ini. Kemudian ada kata ganti. Kata ganti pada bagian prolog dan epilog biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga. Sementara pada dialog, kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua atau kata sapaan. Yang ketiga, kata tidak baku dan kosakata percakapan, atau sering juga disebut dengan bahasa percakapan sehari-hari. Keempat, ada konjungsi temporal atau urutan waktu.
Konjungsi temporal itu adalah kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu dalam teks drama. Kata-kata ini bisa berupa kata-kata atau contohnya ada kata sebelum, setelah itu, mula-mula, dan sebagainya. Yang kelima ada kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu kerjaan. Yang keenam ada kata sifat. Kata sifat dalam kaidah kebahasaan teks drama berfungsi untuk menunjukkan sifat-sifat tokoh, tempat, atau suasana drama. Yang ketujuh juga ada kalimat seru. Yang kedelapan kalimat perintah, dan yang kesembilan adalah kalimat tanya. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kalimat tanya. Kalimat tanya pertama ditandai adanya tanda tanya seperti ini. Yang kedua ditandai oleh kata tanya, bisa apa, siapa, dan lain-lain. Yang ketiga, kalimat tanya biasanya sering juga menggunakan kalimat tanya yang membutuhkan jawaban singkat berupa kata ya atau tidak. Ada juga kalimat tanya itu yang disebut dengan kalimat tanya retoris. Kalimat tanya retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Biasanya digunakan untuk penegasan dalam sebuah gaya bahasa. Contohnya, bagi seorang pebisnis, mereka tidak akan pernah mau untuk merasakan kerugian, bukan? Nah, itu adalah kalimat tanya retoris. Kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban, karena jawabannya sudah pasti diketahui oleh semua orang, yaitu pasti dia tidak akan mau rugi. Dan yang kelima, kalimat tanya sering digunakan untuk pertujuan perintah. Selanjutnya, bagian kedua, menulis dan menyajikan teks drama. Naskah drama merupakan karya sastra yang berisi cerita tentang suatu peristiwa, sama seperti cerpen atau novel. Bedanya, kalau cerpen atau novel ditulis dalam bentuk naratif atau cerita dan memenuhi seluruh halaman dari kiri ke kanan dalam bentuk tulisan. Adapun naskah drama ditulis dalam bentuk dialog antar tokoh dan anotasi atau penjelasan lakuan tokoh. Ada beberapa jenis cara menulis naskah drama dari yang termudah hingga tersulit. Di antaranya adalah pertama, menulis drama berdasarkan karya yang sudah ada. Dan yang kedua, naskah drama yang ditulis dengan orisinalitas ide atau betul-betul ide kita sendiri yang kita buat dalam bentuk drama. Nah, bagaimana caranya kita menulis drama dari karya yang sudah ada? Contohnya adalah cerpen. Pertama, kita harus menentukan cerpen yang akan kita jadikan drama. Kemudian kita cermati cerpen itu. Kita pilah-pilah bagaimana cara menjadikannya sebagai dialog. Kemudian lanjut, langkah kedua adalah analisis tokoh dalam cerpen. Maksudnya adalah kita menganalisa, meneliti tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen, baik itu dari segi sifat, karakter, dan lain sebagainya. Yang ketiga, merubah narasi cerpen menjadi dialog drama. Nah, ini mungkin agak sedikit sulit karena kita harus mengubah bentuk narasi dalam sebuah cerpen menjadi dialog antar tokoh di dalam teks drama. Dan yang terakhir adalah mencermati struktur dan kaidah kebahasaan drama. Tadi sudah dipelajari ya, ada beberapa struktur kaidah kebahasaan drama. Selanjutnya, penulisan naskah drama yang kedua adalah berdasarkan orisinalitas ide atau karya sendiri. Bagaimana caranya? Nah, pertama kita harus menentukan topik dari drama yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan
membuat rangka alur cerita drama. Dan yang keempat, mengembangkan rangka ke dalam dialog-dialog. Jadi ada sedikit perbedaan. Mana yang lebih gampang? Pasti yang lebih gampang adalah menulis naskah drama dari karya yang sudah ada. Dalam dialog drama ada 3 unsur yang tidak boleh dilupakan. Nah, ini kalau kita mau menulis naskah drama berdasarkan karya kita sendiri atau originalitas ide. Apa saja yang diperlukan? Pertama, ada tokoh. Kemudian ada wawancang. Wawancang sering juga disebut dengan dialog atau percakapan antar tokoh. Dan dramagung atau petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan tokoh. Ketiga hal ini wajib ada di dalam sebuah dialog drama. Kemudian yang terakhir dari tuntutan pementasan drama, ya. Bagaimana caranya? Setelah naskah drama selesai dibuat, maka naskah tersebut dapat dipentaskan. Karena pada dasarnya drama itu untuk dipentaskan. Langkah-langkah pementasan drama. Ya, yang pertama bedah naskah. Apa itu maksudnya bedah naskah? Kita menelaah naskah drama yang ada sedetil mungkin agar kita tahu sifat tokoh, alur cerita, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, reading atau membaca naskah yang akan kita pentaskan. Kemudian ada casting adalah memilih peran. Siapa orang yang akan memerankan tokoh-tokoh di dalam teks drama tersebut. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemilihan pemeranan, maka kita harus melakukan pendalaman peran. Benar-benar melatih diri kita untuk menjadi tokoh yang ada di dalam naskah drama tersebut. Selanjutnya ada blocking. Blocking adalah pengaturan. Siapa yang bekerja di sini? Itu biasanya adalah sutradara. Dia akan mengarahkan dan mengatur apa yang akan pemain lakukan di dalam drama tersebut. Kemudian ada running. Running disebut juga dengan latihan lengkap. Keseluruhan pemain serta perlengkapan yang ada di dalam drama itu disertakan dalam latihan. Selanjutnya ada gladi resik. Gladi resik adalah latihan akhir dari latihan drama tersebut atau latihan terakhir sebelum pementasan. Dan selanjutnya adalah pementasan. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Sebagai pendalaman, laksanakanlah tugas di bawah ini. Ingat, tugas ini dikerjakan di kertas tombol folio dan dikerjakan sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda supaya tidak menumpuk-numpuk tugas yang akan kamu kerjakan. Tugasnya ada beberapa. Yang pertama, tugas 82A yang terdiri dari pertama, menjawab pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Yang kedua, menentukan struktur dan kaidah dari teks drama yang ada di halaman 215 sampai 218 pada buku paketmu. Itu adalah LKPD 82A. Selanjutnya ada LKPD 82B. Tapi sebelumnya, untuk menjawab struktur teks drama yang nomor 2 dari LKPD 82A, kamu bisa gunakan tabel seperti ini, ya. Ini juga ada di dalam bukumu. Silahkan sesuaikan saja tabel yang ada di slide ini dengan yang ada di buku paket. Kemudian ada juga tabel kaidah kebahasan teks drama seperti ini. Itu ada dua-duanya di buku paket kamu. Selanjutnya LKPD 82B. Ada 2 bagian juga. Yang pertama, tetap menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang harus dijawab ada 5. Ini semua.
sekali benar-benar video ini, maka kamu bisa menjawab 5 pertanyaan pada bagian pertama tugas 8 buah B. Kemudian tugas yang kedua dari 8 buah B adalah kamu diminta untuk menulis teks drama dari cerpen yang ada di halaman 225 sampai 228 pada buku paketmu sesuai dengan struktur dan kaidah penulisan teks drama. Ikuti petunjuk berikut ya. Yang pertama, setelah kamu membaca cerpen tersebut, maka buatlah peta konsep dari cerpen tersebut atau alurnya. Kemudian, yang kedua, buat kerangka drama sesuai inti cerpen tersebut. Yang ketiga, kembangkanlah kerangka tersebut menjadi teks drama dengan sesuai struktur dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Nah, anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya.